Pernah kepikiran nggak sih, kayak kata Einstein, kok bisa ya matematika yang murni hasil pikiran manusia bisa pas banget ngejelasin alam semesta kita? Ini tuh misteri yang luar biasa. Dan hari ini kita coba bedah sedikit ya. Nah, disinilah letak beda utamanya. Kalau sains itu diuji sama kenyataan. Ada eksperimen yang nunjukin teori itu salah, ya udah, teorinya gugur. Tapi matematika, hakimnya itu logika. Kebenaran matematika itu nggak tergantung sama dunia luar, tapi sama seberapa konsisten struktur di dalamnya. Ini nih yang jadi pertanyaan besarnya. Kalau kita nggak bisa tes matematika pakai eksperimen, terus gimana kita bisa seyakin itu sama kebenarannya? Gimana caranya kita membangun gedung pengetahuan yang super kokoh ini? Jawabannya ada di sebuah proses yang elegan. Namanya pembuktian. Coba dibayangin, matematika itu kayak sebuah permainan raksasa. Namanya juga permainan, ya pasti butuh buku aturan yang jelas kan? Nah, aturan-aturan inilah yang jadi fondasi dari semuanya. Aturan paling dasar dalam permainan matematika ini disebut aksioma. Gampangnya, ini adalah kebenaran yang kita semua setujui aja tanpa perlu dibuktikan lagi. Contohnya nih, dari dua titik yang berbeda, kita cuma bisa bikin satu garis lurus. Ini titik start kita. Biar buku aturannya benar, ada 3 syaratnya. Pertama, harus konsisten. Aturannya nggak boleh tabrakan satu sama lain. Nggak bisa dong pion catur aturannya maju sekaligus mundur. Kedua, independen. Tiap aturan harus benar-benar dasar, nggak bisa diturunin dari aturan lain. Dan ketiga, lengkap. Idealnya, sistem ini bisa jawab semua pertanyaan. Walaupun Kurt Gödel nunjukin kalau kelengkapan yang absurd itu ternyata mustahil. Oke, jadi buku aturannya udah ada. Sekarang, mari kita lihat apa aja sih alat yang dipakai matematikawan buat mainin game ini dan ngebangun kebenaran-kebenaran baru. Yang paling gampang, ya pembuktian langsung. Anggap aja kayak lagi bangun jembatan. Kamu mulai dari satu sisi, anggaplah itu hipotesis A, terus kamu bangun langkah demi langkah secara logis sampai akhirnya nyambung ke seberang, yaitu kesimpulan B. Coba kita lihat contoh simpel ini ya. Kita mau buktiin kalau jumlah dua bilangan genap itu pasti genap juga. Oke, kita mulai dari definisinya. Bilangan genap itu kelipatan 2. Jadi kita sebut aja bilangan pertama itu 2K, yang kedua 2I. Kita jumlahin, terus angka 2-nya bisa kita keluarin kan? Jadinya 2 dikali sesuatu. Nah, apapun yang dikali 2, itu per definisi adalah bilangan genap. Selesai, terbukti. Tapi kan, jalan lurus itu nggak selamanya paling cepat atau paling gampang. Kadang kita perlu ambil jalan memutar yang lebih cerdik. Disinilah pembuktian tidak langsung masuk dan ada 2 metode utamanya. Metode pertama itu namanya kontraposisi. Logikanya simpel banget kok. Kalimat kalau hujan pasti tanahnya basah itu artinya sama persis dengan kalau tanahnya nggak basah ya berarti nggak lagi hujan. Kadang ngebuktiin versi yang kedua ini jauh lebih gampang. Nah, buktiin kalimat ini secara langsung tuh lumayan ribet. Jadi kita balik aja pakai kontraposisi. Kita asumsikan kebalikannya. Kalau N-nya genap, maka 7N plus 9 pasti ganjil. Coba kita cek. Kalau N genap, berarti 7N juga pasti genap. Nah, bilangan genap ditambah 9, yang ganjil, hasilnya apa? Pasti ganjil. Bener kan? Karena kontraposisinya terbukti benar, artinya pernyataan aslinya juga pasti benar. Cerdik. Sekarang kita masuk ke salah satu senjata paling ampuh di matematika, pembuktian dengan kontradiksi. Ini kayak cara kerja detektif. Buat buktiin tersangka itu salah, kamu asumsikan dulu dia nggak bersalah. Terus tunjukin kalau alibinya itu mustahil. Kalau asumsi awalmu malah bikin logika jadi kacau, berarti asumsi itu pasti salah. Pakai contoh yang sama lagi ya, kita mau buktiin kalau N genap, maka 7N plus 9 ganjil. Sekarang kita coba asumsikan kesimpulannya salah, jadi kita anggap 7N plus 9 itu genap. Padahal kita tahu N juga genap. Oke, kalau 7N plus 9 itu genap, terus kita kurangi 9, harusnya 7N jadi ganjil kan? Tapi tunggu dulu, kita tahu N itu genap. 7 dikali bilangan genap, hasilnya pasti genap. Loh gimana ceritanya 7N bisa ganjil dan genap sekaligus? Nah, ini kontradiksi. Karena asumsi kita bikin logikanya rusak, berarti asumsi kita salah. Pernyataan aslinya terbukti benar. Oke, dari tadi kita mainnya sama simbol dan aljabar. Tapi kadang kebenaran matematika itu bisa kita lihat langsung dengan mata kita. Yuk kita lihat indahnya pembuktian visual. Ada yang namanya pembuktian tanpa kata. Mungkin nggak sekaku pembuktian formal, tapi justru ini yang sering kasih kita momen pencerahan, momen aha yang lebih dalam dari sekedar lihat persamaan. Coba perhatikan deh, ini keren banget. Ini ilustrasi dari teorema klasik, jumlah bilangan-bilangan ganjil pertama itu selalu jadi bilangan kuadrat.
Lihat, kita mulai dari 1. Tambah bilangan ganjil berikutnya, 3, jadi kotak 2 kali 2. Tambah lagi 5, jadi kotak 3 kali 3. Kelihatan kan polanya? Setiap bilangan ganjil baru itu pas banget ngebungkus kotak sebelumnya. Kebenarannya ada di depan mata kita, nggak perlu kata-kata. Mungkin semua ini kedengarannya abstrak banget ya. Aksioma, bukti, logika, apa hubungannya sama hidup kita? Well, ternyata logika abstrak inilah yang jadi tulang punggung dunia digital kita sekarang. Setiap baris kode, setiap aplikasi di HP kamu, pada dasarnya itu semua adalah mesin logika. Cara berpikir yang runut, langkah demi langkah, yang ada dalam pembuktian matematis, itu prinsip yang sama persis yang ngejalanin dunia digital. Warisan logika ini ada di mana-mana loh. Desain algoritma itu niru langkah-langkah pembuktian. Kecerdasan buatan atau AI pakai logika formal buat mikir. Mikroprosesor di gadget kamu itu isinya miliaran mesin logika boolean. Bahkan keamanan cyber kita bergantung pada pembuktian matematis. Dan ini membawa kita balik ke misteri paling awal. Kalau matematika cuma permainan logika yang aturannya kita buat sendiri, kok bisa pas banget buat ngejelasin alam semesta? Apakah kita ini menemukan atau menciptakan kebenaran-kebenaran ini? Kenapa aturan di pikiran kita bisa begitu selaras sama aturan alam semesta? Ini pertanyaan yang mungkin gak akan pernah terjawab tuntas dan jadi bahan renungan buat kita semua.